Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alaihi salam Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini, pagi yang begitu cerah dalam acara psikologi keluarga di kediaman Ustadz Hussein Alatas. Alhamdulillah sini sudah ada Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar Baraja, juga Mbak Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah. Kasus yang masuk ke meja redaksi adalah tentang seorang suami yang dulunya punya kekasih, tapi rupanya tidak berjodoh. Jadi si kekasihnya yang lama ini sudah menikah dengan pria lain. Juga si pria ini juga kawin dengan wanita lain. Nah, pada suatu hari ternyata sudah meninggal ini suaminya dari kekasihnya itu. Dia kasihan, dia ingin sekali membantu secara ekonomi kepada mantan kekasihnya. Cuma istrinya sangat pencemburu. Dengar nama aja nggak mau dia. Nah, bagaimana cara membantu dan bagaimana cara jalan keluarnya? Yang kedua tentang seorang suami yang merasa ditindas dari hari ke harinya oleh istrinya, gemes lah gitu. Akhirnya pada suatu hari dia melihat CCTV dengan kasus yang sama, seorang suami yang menganiaya istrinya karena balas dendam, dia merasa setuju dengan tayangan itu. Nah, nanti jelasnya akan disampaikan oleh Pak Nuruni. Assalamualaikum Ustaz Abu Bakar. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi segala problem yang kita hadapi sehari-hari. Baik, untuk jelasnya Mbak Nuning silakan dibacakan. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan akhwat rahimahullah, Ustadz Hussein dan Pak Abu Bakar. Hari ini kita kembali dihadapkan pada kasus yang mudah-mudahan akan membuat sekat hati kita yang tertutup menjadi terbuka dan bisa menjadi hamba Allah yang jauh lebih bermanfaat bagi kehidupan ini, terutama bagi keluarga kita. Untuk kisah yang pertama yang tadi sudah disampaikan Mas Krisna tentang sepasang kekasih yang masing-masing kemudian menikah. Beberapa waktu kemudian mantannya ditinggal meninggal oleh suaminya. Jadi kondisinya pun juga katanya sangat memprihatinkan. Nah, si mantan kekasih yang pria ini ingin membantu dalam hal keuangan terhadap mantan kekasihnya yang sudah meninggal oleh suaminya yang dalam kondisi sangat memprihatinkan. Tetapi istrinya pencemburu, Ustadz, dan dengan jelas menolak untuk hal tersebut. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Itu kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentang seorang pria yang tertindas atas perilaku istrinya yang penuh dengan tuntutan, penuh dengan omelan, dan terasa berat baginya. Sampai akhirnya pada suatu ketika dia menyaksikan sebuah kejadian yang ada di dalam tayangan, seorang pria yang memukul istrinya. Semakin disimak, semakin dilihat, pria ini menjadi semakin nyaman. Mungkin kesamaan dari apa yang dia lihat dengan apa yang dia alami. Tetapi di situ yang disaksikan adalah pria yang menganiaya istrinya, bersemangat memukulnya. Yang ketika disaksikan dan semakin disaksikan itu membuat sang pria justru menikmatinya. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apa sebetulnya yang terjadi pada diri saya? Apakah saya masih sehat? Itu kasus pada hari ini. Mari kita simak bagaimana jalan keluar yang seharusnya kita ambil. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang dilalui oleh orang-orang yang telah menerima limpahan nikmat karunia-Mu, ya Allah. Beradalah bimbingan dan petunjuk-Mu. Bukan jalan mereka-mereka yang terkena murka-Mu, yang tersesat dari jalan-Mu. Teguhkan hati kami, ya Allah, agar selalu berada dalam kebenaran dan bersama mereka-mereka yang berbuat benar. Jauhkan kami, ya Allah, dari kebatilan dan mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan batil. Ampuni dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan tutuplah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh anak bangsa kita, seluruh keluarga besar Rasil yang berjuang bersama-sama untuk mengajak manusia kembali kepada Tuhan mereka yang menciptakan mereka dan mengasihi mereka. Ustaz Abu Bakar Baraja yang dirahmati Allah, Ibu Hajjah Nur, begitu pula Ustaz Muhammad Krisna. Bersama kita juga ada Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, ada juga Ustaz Heri Nurdi, Ustaz Junaidi, Ondi. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita mendengarkan dua kasus ya, yang masuk pada pagi hari ini. Pasangan suami istri hidup bersama-sama dalam suasana yang baik. Sebelumnya laki-laki pernah dekat dengan seorang wanita, tapi tidak berlangsung menuju pernikahan. Wanita ini menikah dengan pria lain. Tak lama kemudian, suami dari wanita ini meninggal dunia. Maka hatinya merasa melas terhadap wanita ini yang dikenal dulu dan pernah menjadi kekasihnya. Dia berkeinginan untuk membantu wanita ini, tapi sang istri marah berang. Jangankan membantu, mendengar namanya pun dia tidak dapat menerima. Bagaimana sikap dia? Sebetulnya kemarahan istri dan kecemburuannya wajar. Kalau dia tidak cemburu, berarti dia tidak mencintai suaminya. Oleh karena itu suami dalam hal ini seharusnya pandai-pandai membawa dirinya. Dia bisa membantu wanita ini tanpa harus melalui dia. Bisa saja dia minta pada istrinya. Bisa minta pada istrinya. Supaya istrinya ya, dengan namanya yang membantu wanita ini. Hingga si istri tidak merasa apa? Tidak merasa suaminya langsung memberikan pemberian langsung yang membuat akhirnya hati wanitanya dekat kepada suaminya. Tapi kalau istri yang membantu, si wanita akan apa? Akan merasakan kedekatan pada sang istri. Dan dia juga akan berjaga-jaga, berhati-hati, menjaga perasaan wanita ini. Kalau dia bisa melakukan hal ini, itu yang terbaik. Saya sendiri sering, kalau berhubungan dengan wanita tertentu, saya minta istri saya memberikan bantuan, supaya tidak timbul kesalahpahaman. Tapi kalau seandainya istrinya tidak bisa menerima hal ini juga, ya, karena terbakar oleh kecurigaan, kecemburuan, seharusnya di saat dia membantu tidak perlu istrinya tahu. Tidak perlu apa? Istrinya tahu. Karena tidak semua yang kita perbuat harus diketahui orang. Bahkan terkadang, kalau orang tahu, mabaratnya lebih banyak daripada apa? Daripada manfaatnya. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, Sayyidina Umar mengatakan, kafa bil mar'i ithman an tuhadditsan nas bikulli ma ta'lam. Cukup, ya, merupakan satu perbuatan yang bisa menjerumuskan dalam dosa. Kalau kamu berbicara, memberitahukan orang semua yang kamu tahu.
Ada yang perlu kamu sampaikan, ada yang perlu kamu apa? Tutupi. Karena kalau semuanya kamu sampaikan, bisa-bisa kamu menyakiti orang lain. Ada sebuah kisah, seorang laki-laki mempunyai beberapa istri. Dia hidup baik bersama mereka, hidup rukun. Tapi istri yang termuda ini selalu apa? Menekan pada suaminya. Sebenarnya siapa sih yang kamu cintai di antara kita berempat? Suami mengatakan sama semua. Nggak ada bedanya. Tidak, pasti ada yang berbeda. Setiap hari, tiap dia bertemu, mesti si istri mendesak suaminya. Saya ingin tahu, biar hati saya tentram, siapa orang yang paling kamu cintai di antara kita berempat? Akhirnya apa? Karena bukan sehari dua hari, dalam waktu yang panjang terus bertanya, sampai terakhir si perempuan mengatakan, saya ingin kamu jujur, saya suka dengan kejujuran walaupun pahit. Akhirnya suaminya, karena sering mendengarkan pertanyaan seperti ini, karena sudah bosan diberikan jawaban. Sebetulnya kalau kamu ingin jujur, ini semua karena kamu yang bertanya. Di antara 4 istri saya yang saya sukai, yang paling saya sayang dia. Pertama dia nurut, taat, tidak membawa persoalan buat saya, selalu membantu saya menyelesaikan persoalan. Sedangkan kamu selalu membawa persoalan buat saya. Di antaranya pertanyaan semacam ini. Si perempuan bilang apa? Ya Allah, kenapa kamu tidak berbohong? Kenapa kamu tidak berbohong? Bohong. Tadi kan kamu yang minta saya jujur, ya, saya maksudkan jujur, ya, bohong tapi saya dengar jujur. Yang saya inginkan itu kebohongan yang terdengar jujur. Maksudnya kalaupun dia mengatakan saya cinta pada kamu, maksud itu. Jadi dia ingin kebohongan yang terdengar jujur di telinga dia. Ini kan kebodohan. Si perempuan dan si laki-laki sebetulnya juga dianggap bodoh. Karena apa? Begitu dia menyampaikan hal ini walaupun benar, pasti akan menimbulkan persoalan. Oleh karena itu orang kalau memiliki istri lebih dari satu, mau tidak mau apa? Bohong. Ada bohong ya? Dia harus berusaha untuk menjaga keseimbangan di antara istrinya. Jadi kalau semua yang di hati kita ungkapkan, maka akan timbul bencana. Begitu juga dalam kasus-kasus tertentu, kalau kita berbuat sesuatu, ya, terkadang menimbulkan perasaan yang tidak nyaman pada sebagian orang, kita bisa lakukan secara apa? Secara, katakan sembunyi-sembunyi, tapi dengan niat tulus dan baik. Tapi kalau seandainya dia membantu melalui istrinya, itu akan lebih baik. Karena si perempuan juga tidak akan berharap. Karena begitu dibantu dalam kesusahan sekali, 2 kali, dan sering, si perempuan hatinya akan apa? Tersentuh. Ini yang membuat takut sang istri. Oleh karena itu bisa melalui istrinya atau melalui orang lain tanpa diketahui dari dia. Kecuali kalau dia ingin melakukan pendekatan, itu urusannya lain. Kalau dia ingin melakukan pendekatan, ya otomatis berbeda masalahnya. Tapi kalau dia hanya ingin membantu meringankan beban penderitaan wanita tersebut, tidak harus dari dia, bisa melalui istrinya atau melalui orang lain memberikan bantuan untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Karena kecemburuan, kecurigaan istri kalau berlarut-larut akan membuat waliyadzubillah kehidupan rumah tangga kehilangan kedamaian dan ketentraman. Wallahu a'lam. Lalu pertanyaan yang kedua. Ini kasus sebetulnya yang banyak terjadi pada kaum pria, tapi kaum pria malu kalau harus mengadukan urusan dia seperti kaum wanita. Kalau kaum wanita kan punya kebiasaan untuk mengadu, ya, untuk bercerita, curhat. Tapi kalau laki-laki melakukan curhat atau menceritakan kasus dia merasa malu. Dia merasa Oleh karena itu dalam psikologi keluarga kita, banyak kasus yang masuk, kebanyakan kasus kaum wanita, bukan berarti pria adalah sumber persoalan, tidak. Kaum pria juga banyak yang merasakan derita dalam kehidupan rumah tangganya, tapi mereka malu untuk curhat, untuk bercerita. Karena menyangkut harga diri dan kehormatan mereka. Nah, kasus yang kita dengar pada pagi hari ini, seorang laki-laki yang sekian lama mengalami penganiayaan dari istrinya. Dia merasa dirinya direndahkan, kepemimpinan dalam rumah tangganya diambil alih oleh istri. Bukan hanya di hadapan istrinya, bahkan di hadapan anak-anaknya pun dia merasa dirinya tertekan luar biasa, kehilangan wibawanya.
Bukan hanya sehari dua hari, tapi berlarut-larut dalam waktu yang panjang hingga mendatangkan penderitaan batin yang luar biasa. Dia merasakan bahwa kematian itu lebih apa? Lebih baik daripada kehidupan. Karena buat seorang laki-laki di saat dirinya direndahkan, dijatuhkan, dia akan merasakan penderitaan yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan apapun. Dia merasakan kehilangan kenyamanan dalam hidupnya. Sampai dia berharap daripada dia menjalani kehidupan seperti ini atau terjerumus dalam dosa, dia berharap agar dirinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berlarut-larut dia merasakan perasaan yang tidak nyaman dari sikap istrinya yang tidak menghormati dirinya, menganiayanya, merendahkan dirinya. Sampai satu hari, dia menyaksikan tayangan video seorang India yang mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Direndahkan oleh istrinya, si istri mengangkat suara di hadapan dia, mempermalukan dirinya, baik di hadapan orang, di hadapan anak-anak dan keluarganya. Bertahun-tahun si laki-laki mengalami hal ini. Akhirnya si laki-laki lepas kendali, melakukan pemukulan terhadap istrinya. Dan si laki-laki begitu menikmati, bahkan mendengarkan suara jeritan, tangisan, ratapan, permohonan, maaf dan pertolongan. Dia merasakan ini semakin mendorong dirinya untuk memukul, untuk menendang dan menganiaya hingga berlumuran darah sang istrinya. Kebetulan perbuatan ini direkam oleh CCTV. Masuk ke media sosial, disaksikan oleh banyak orang. Nah, laki-laki ini yang menyaksikan tayangan tersebut, pertama dia gemetar, ketakutan. Tapi semakin dia menyaksikan tayangan, dia semakin menikmati. Dia semakin menikmati, semakin asyik. Seolah-olah apa? Yang dilakukan suami ini merupakan apa? Mewakili dia. Mewakili perasaan dia yang selama ini dianiaya oleh istrinya. Sedangkan dia sebagai seorang muslim, bisa menikmati perasaan seperti ini, kan berarti menikmati penganiayaan. Dia bertanya-tanya kira-kira perasaan dia ini benar apa tidak? Apakah ini merupakan hal yang sehat? Dalam hal ini saya ingin memberikan komentar. Pertama, kasus kejadian ini dan dampak yang ditimbulkan perlu diwaspadai oleh kaum wanita. Karena apa yang diperbuat oleh kaum wanita terhadap suaminya, itu akan menimbulkan dampak positif atau negatif. Akan mendekatkan suami kepadanya atau akan membuat suami menjauhkan dirinya. Dan saya temukan banyak wanita tidak menyadari dengan tutur kata perbuatan yang dianggap sepele, yang menyakiti perasaan suami, bahkan terkadang menjatuhkan. Dengan kata-kata, memang mampu, memang dia bisa. Jadi selalu memberikan apa? Ucapan-ucapan yang mematahkan semangat suami. Kamu bisa apa? Depan anaknya, depan teman-temannya. Dia tidak sadar bahwa ucapan ini yang sepele yang diucapkan menimbulkan kebencian, kemarahan yang berakumulasi dalam hatinya. Yang bisa mendorong suaminya pada saat histeria melakukan perbuatan-perbuatan yang mengerikan. Kalau dia tidak terkena penyakit histeria, bisa kebalikannya, menjadi orang yang kehilangan gairah hidupnya, semangatnya, frustasinya, berubah menjadi orang yang betul-betul apa? Bagaikan mayat hidup. Siapa yang menghancurkan dirinya? Istrinya. Jadi setiap wanita hendaknya berhati-hati terhadap ucapan, sikap, perbuatan terhadap suami yang bisa membangun, bisa menghancurkan. Oleh karena itu, wanita muslimah dalam Al-Quran digambarkan sebagai wanita yang betul-betul amat indah, yang menjadi motivator buat suaminya, mendorong suaminya. Pada saat suaminya keluar, dia mendoakan suaminya di rumah agar menjaga, membantu, memudahkan suaminya. Pada saat di rumah dihormati, dihargai. Sikap seperti ini akan membangun kepercayaan dalam jiwa suami. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas wanita-wanita mereka. Nah, kalau seorang pemimpin tidak ditaati, tidak dihormati, bagaimana bisa menjalankan kepemimpinan? Bagaimanapun cakapnya seorang pemimpin, tidak mungkin akan bisa menjalankan tugasnya tanpa dihargai, dihormati, dan dipatuhi. Oleh karena itu ketika
para sahabat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkumpul bersama beliau, ada sebagian orang mengatakan, kamu ini tidak cakap memimpin seperti Umar bin Khattab. Sayyidina Ali mengatakan, tahu tidak apa sebabnya? Rakyat yang dipimpin oleh Umar dan Abu Bakar orang-orang seperti saya yang mentaati para pemimpin, yang mendukung, membantu dan mendorong. Sedangkan rakyat saya seperti kalian yang menikam dari belakang, yang berkhianat dan tidak mematuhi kepemimpinan. Oleh karena itu rumah tangga bukan hanya ditentukan oleh seorang laki-laki dengan kepemimpinan dan leadershipnya, tapi juga ditentukan oleh apa? Oleh sikap istri dalam rumah. Di saat istrinya memberikan dorongan, semangat, motivasi, mendoakan suaminya, menghargainya, menghormatinya, suaminya akan tumbuh menjadi pemimpin yang baik. Tapi istri dapat menghancurkan betul-betul mental suami dengan merendahkan, menjatuhkan, menghilangkan kepercayaannya, bisa-bisa membuat suami menjadi seorang idiot. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan keutamaan yang Allah berikan atas masing-masing laki-laki dengan potensi yang berbeda dengan perempuan, tugas yang Allah berikan juga berbeda, bukan berarti merendahkan perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, juga dengan nafkah yang mereka berikan dari harta mereka untuk keluarga mereka. Nah, wanita di saat mensyukuri hal ini mendorong suaminya, menjaganya, mendoakan pada saat suaminya bekerja, itu betul-betul merupakan dorongan yang tak dapat dibandingkan dengan apapun. Lalu fasalihat, wanita-wanita yang saleh, qanitat, yang taat pada Allah, taat pada suami. Bukan karena merasa diri ditindas, ketaatannya tumbuh dari apa? Dari imannya dan kesadarannya akan perannya sebagai seorang istri. Qanitat, hafizatun lil ghaib, dia jaga betul-betul kehormatan suaminya, hartanya, baik pada saat suaminya ada maupun pada saat suaminya ghaib. Bima hafizallah, dengan pemeliharaan Allah. Karena dia menjaga, Allah juga menjaga. Hingga rumah tangganya penuh dengan kepercayaan, jauh dari kecurigaan. Suami pergi juga merasa aman. Istri juga di saat suami pergi, dia merasa aman. Oleh karena itu, tidak mungkin kebahagiaan rumah tangga hanya bergantung pada suami atau pada istri. Harus betul-betul dengan kebersamaan di antara keduanya yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya wanita menjaga tutur katanya. Dan saya kenal seorang wanita. Ya. Wanita ini tidak cantik, biasa-biasa. Tapi punya kelebihan yang amat menakjubkan. Dia bisa memberikan motivasi semangat buat suami yang sedang kehilangan semangat. Hingga dari orang yang lemah bisa bangkit kembali. Bahkan kemampuan dia ini bukan hanya pada suami. Kalau ketemu orang-orang di luar, bahkan pengusaha-pengusaha yang lagi lemah ditanya, gimana keadaan usaha kamu? Lagi sepi, Bu. Jangan putus asa, ibu juga sama dulu. Ada saat sepi, ada saat ramai. Saat sepi kamu istirahat, berdoa pada Allah Ta'ala. Pada saat ramai kamu syukuri nikmat Allah, jangan kamu berubah dan lupa. Jadi subhanallah, orang-orang yang diberikan motivasi sama dia, baik suami-suami dari teman-temannya, begitu juga termasuk siapa? Mantu-mantunya, semua orang yang mendengarkan ucapan dia, semangat dan gairahnya muncul. Sampai suami istri yang mau bertengkar, ribut, mau bercerai, sudah bawa koper keluar, ya, si perempuan bicara sedikit, langsung si perempuan balik lagi ke dalam. Sampai kalau ada perselisihan, pertentangan, orang banyak telepon wanita ini untuk membuat istrinya yang sedang mengamuk, marah keluar, untuk kembali ke rumah. Padahal wajahnya ini biasa-biasa. Dan termasuk wanita ini wanita yang saya amat hormati. Dia meninggal mungkin dalam usia kira-kira 75 tahun, 76 tahun. Tapi ini perempuan kemanapun dia pergi, membawa ketenangan buat orang lain. Nah, bagaimana kalau seandainya ya, istri kita seperti ini? Maka dia akan melihat surga sebelum masuk ke dalamnya. Akan mencium aroma surgawi, bahkan orang lain juga akan mencium aroma surga dari apa yang dilakukan. Tapi kalau perempuan yang bicaranya tidak berhenti, tanpa titik, tanpa koma, selalu menuntut, tidak menjalankan kewajiban dia, suami sedang istirahat juga diguncang dengan ucapan dan keluhan-keluhan dia, sedang tidur pun dibuat apa? Terkejut karena suara teriakan dia.
Anak-anaknya pun dibiarkan mengganggu suaminya. Nah, wanita-wanita seperti ini berarti membangun neraka untuk dirinya sendiri. Begitu juga kaum laki-laki. Kaum laki-laki hendaknya menjaga tutur katanya. Tidak merendahkan istrinya, tidak melukai perasaannya, tidak berbicara dengan sikap yang meremehkan sang istri. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dan menggambarkan kaum pria, ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada yang memuliakan kaum wanita kecuali orang mulia, dan tidak merendahkan mereka kecuali orang hina. Oleh karena itu Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Kata ma'ruf ini apa? Artinya hal-hal yang ma'ruf yang disukai oleh mereka. Bukan hal-hal yang menyakiti mereka. Tapi bukan dalam apa yang diharamkan Allah. Kata ma'ruf di sini, di samping hal-hal yang baik yang disukai, ya, didengar oleh pihak lain juga hal-hal yang sesuai dengan keridhaan Allah. Fa in karihtumuhunna. Kalau kamu tidak menyukai mereka pada satu hal, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Terkadang kamu tidak suka sesuatu, tapi subhanallah, pada apa? Pada wanita ini terdapat kebaikan-kebaikan yang amat banyak. Tapi jeleknya kita itu suka melihat yang jelek saja. Enggak mau melihat kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Si laki-laki berjuang, bersusah payah, bekerja dengan berbagai macam usaha, berbuat salah sedikit, itu yang dikemukakan. Sedangkan yang baik dilupakan. Begitu juga suami. Suaminya menjumpai istri dari mulai muda menikah bersama dia, mengurus rumah, melahirkan anak dengan susah payah. Sedikit istri lepas kendali karena marahnya, karena emosinya, karena tekanannya. Suami nggak terima. Dia lupakan semua kebaikan istrinya. Oleh karena itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika seorang laki-laki datang ke rumahnya, mau mengadukan urusan dia, problemnya bersama istrinya. Karena istrinya bawel, cerewet, semakin tua, semakin tidak menyenangkan ucapannya. Akhirnya, sampai di rumah Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar di rumahnya, sang istri sedang angkat suara juga terhadap beliau. Kita harus tahu di negara Arab, perempuan itu suaranya tinggi. Oleh karena itu, di Mesir, di mana-mana tempat, kalau kita saksikan pertengkaran suami istri, jangan heran kalau perempuan itu bisa angkat suara tinggi-tinggi. Karena wanita di sana juga cukup apa? Cukup punya apa? Pengaruh. Akhirnya si laki-laki mengatakan, wah ternyata kasus saya sama dengan Amirul Mukminin, setali 3 uang. Akhirnya dia berbalik. Begitu dia berbalik, Sayyidina Umar lihat, panggil, ma khatbuka ayyuhar rajul, ada apa kamu? Si laki-laki mengatakan, ya Amirul Mukminin, ji'tu ilaika ashku imra'ati. Ashku istitalata imra'ati alayya. Saya datang mau ngadu sama kamu. Si istri saya ini yang terlalu lancang, panjang terhadap saya. Fawajadtuka. Ternyata apa? Nafsal. Saya dapatkan kamu ternyata sama. Saya Umar ketawa. Lalu dia berdiam beberapa saat. Kemudian dia mengatakan, tahammaltuha li khisal. Saya tahan memaklumi dia karena beberapa hal. Hiya taghsilu thiyabi, mencuci pakaian saya, wa taknisu manzili, membersihkan rumah, wa ta'jinu khubzi, membuat juga roti buat saya. Ini kan pekerjaan berat semua kan, wa ta'jinu khubzi. Dia dari mulai mengadon, kalau dulu kan nggak ada mixer, dari mulai menumbuk sampai membakar roti. Kemudian wa tunjibu auladi, dia melahirkan anak-anak. Wa biha sakanat syahwati, dengan sebab dia syahwat saya reda. Jadi karena melihat kebaikan dia begitu banyak, saya maklumi hal ini. Ditanya oleh Sayyidina Umar, istri kamu sama nggak seperti ini? Bilang sama, ya Amirul Mukminin. Kalau gitu jangan kamu lihat hanya yang buruk saja, kamu sabar. Kalau kita lihat kebaikan pasangan kita, ya, kita bisa melihat kekurangannya tidak berarti. Tapi kalau kita lihat keburukannya, melupakan kebaikannya, ini petaka buat kita. Bagaimana mungkin orang bersahabat atau berumah tangga hanya melihat kejelekan orang lain bisa tumbuh kecintaan di hati mereka? Mustahil kan? Oleh karena itu biasakan kita melihat yang baik. Laki-laki juga berkata yang baik.
Dan perlu kita ingat, buat laki-laki, hati-hati dari ucapan yang melukai perasaannya. Seperti mengatakan, wajah kamu jelek, tidak menarik, tidak menyenangkan, atau masakan kamu sama sekali tidak sebanding dengan masakan fulan, membanding-bandingkan dengan wanita lain, ini betul-betul perkataan yang menyakitkan. Oleh karena itu, kalau seorang laki-laki menghargai hasil kerja istrinya, masakan kamu luar biasa, saya nggak jumpai di luar. Koreksi, cuma kurang ini sedikit saja. Kurang ini sedikit. Jadi kalau dikoreksi, sedikit-sedikit dikoreksi. Tapi kalau direndahkan, mungkin untuk orang lain, hal sepele. Tapi bagi kaum wanita, kerjaan dia itu buat suaminya, ingin mendapatkan apa? Apresiasi yang baik. Begitu juga berkaitan dengan wajahnya. Buat laki-laki kan kurang begitu mementingkan masalah ini. Tapi kalau laki-laki menyebutkan kekurangan pada si perempuan, itu menjadi pukulan buat dia. Jadi hendaknya dia memuji istrinya. Kamu merupakan orang yang paling menarik buat saya. Sekian wanita di luar, walaupun cantik, tidak sebanding dengan kamu. Kamu pasangan yang Allah halalkan buat saya. Kamu yang tercantik buat saya. Ini betul-betul menjadi hiburan buat dia. Dan bagi wanita, hati-hati dari ucapan, perkataan. Kamu bisa apa? Kamu laki-laki yang tidak bisa sama sekali kerja. Kamu laki-laki yang tidak berguna. Ini pukulan yang paling dahsyat. Tapi kalau wanita selalu mengatakan, saya percaya pada kamu, saya yakin pada kamu, kamu insya Allah bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang kelak akan membuat keluarga kamu bangga. Dan dalam keridhaan Allah, selalu memberikan semangat buat suaminya. Ini suami walaupun dari tingkat rendah, begitu mendapatkan motivasi dari istri, itu akan bangkit yang luar biasa. Dan saya kira setiap laki-laki menyukai dong sikap-sikap seperti ini. Walaupun ada kekurangan pada wajah si istri, kalau si istri memberikan motivasi, semangat, mengagumi suaminya, itu suami betul-betul akan memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Nah, kembali kepada kisah tadi, laki-laki yang menikmati penganiayaan seorang laki-laki terhadap istrinya karena menganggap mewakili dirinya, ini sebetulnya gejala yang tidak sehat. Gejala yang tidak sehat, walaupun penyebabnya kita akui wajar, ya, tapi laki-laki sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang beriman, dia wajib keluar dari hal ini. Dia memandang cobaan yang terjadi pada istrinya merupakan cobaan yang dihadapi sebagai seorang yang beriman. Dia bersabar, memberikan nasihat pada istrinya, mengingatkannya untuk bertakwa pada Allah. Di samping juga si laki-laki mengoreksi dirinya. Ada apa kira-kira sampai si wanita berani bersikap seperti ini? Dia beristighfar kepada Allah, memperbaiki dirinya. Kemudian juga dia hendaknya bisa bergaul bersama teman laki-lakinya, teman laki-laki yang bisa memberikan motivasi buat dia, membangkitkan semangatnya. Jangan teman laki-laki yang menjerumuskan dia semakin dalam. Jangan melecehkan dia dengan kata takut istri ini itu atau di bawah tangan istri, tapi kumpul dengan teman-teman yang membangkitkan semangat, gairahnya, mengajak dia untuk menyadari bahwa ini cobaan. Kalau kamu sabar, insya Allah kamu keluar dari kemelutnya dengan apa? Dengan penuh kesuksesan dan baca Al-Quran. Bangun di waktu malam. Jalankan ibadah puasa, ini membantu juga untuk menenteramkan hati dan banyak-banyak berzikir. Dan jangan banyak-banyak cerita kepada sembarang orang, karena bisa-bisa yang memberikan tanggapan, memberikan petunjuk yang salah buat kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmatnya untuk kita semua dan petunjuknya. Menjadikan keluarga kita dan kita orang yang terbaik, laki-laki yang terbaik pada istrinya, dan istri yang terbaik pada suami-suaminya. Begitu pula anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi untuk hubungan pasangan suami istri yang katanya belahan jiwa itu white lies perlu ada ya. Karena untuk tidak melukai. Dan bisa jadi dari kasus yang kita simak pagi hari ini, itu kodratnya perempuan Ustadz itu bicara 30.000 kata satu hari. Sementara pria cuman 7.000. Jadi perbandingan ini mudah-mudahan menyadarkan para pria kalau agak sedikit cerewet istrinya itu adalah kodrat. Tapi banyak hal yang belum kita dengar dari psikolog kita. Mari kita simak apa kata Pak Abu Bakar Baraja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu banyak Allah memberikan pencerahan dalam kehidupan kita, berbagai macam
aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, begitu juga ketentuan-ketentuan yang sebaiknya dilakukan. Namun kadang kita punya keinginan tersendiri dari aturan itu, sehingga kita mencoba untuk berpindah atau melakukan sesuatu yang berbeda dengan aturan tersebut. Akibatnya, ya kita akan menerima karena kita akan mengalami apa yang terjadi. Kasus-kasus yang tadi sudah diuraikan oleh Ustaz Husin begitu gampangnya dan begitu hebatnya. Kita bisa perhatikan, saya langsung berbicara tentang apa yang terjadi pada laki-laki yang seperti ini. Apa yang terjadi, kejadian-kejadian seorang laki-laki yang ingin memberikan sesuatu kepada mantan pacarnya, tapi dia juga bingung, ketakutan. Takut. Istri sudah cemburu, dia bingung, ketakutan. Sehingga dia lupa, sebetulnya itu haknya dia untuk memberikan langsung. Kenapa kok dia harus mengalami kebingungan itu? Apa yang terjadi pada seorang suami yang seperti ini? Dia punya hak untuk mengeluarkan dari dirinya, dari harta yang dia miliki atau yang diusahakan tersebut, langsung berikan kepada mantan pacarnya yang dia mungkin melihat sesuatu yang terbaik. Dan itu merupakan amal yang baik. Tapi kenapa kok kenapa kita harus ngomong sama istri? Kan gitu. Karena kita ketakutan sama istri. Apa yang terjadi pada suami itu? Si suami itu takut sama istrinya. Kalau ketahuan bagaimana nantinya? Ini yang ketakutan, inilah yang merupakan bayangan-bayangan sehingga dia mencoba untuk menyampaikan jujur katanya. Ternyata jujurnya dia membuat kehidupan menjadi tidak nyaman. Menjadi terpidana ya? Jadi apakah kita harus tidak jujur? Tidak, kita tetap jujur. Namun kita untuk apa kita bicara? Untuk apa kita berbohong sama istri? Kita melakukan sesuatu, kita lakukan. Kemana nih uang, ke transfer mana? Saya sedekah sama seseorang. Selesai. Nggak perlu sampai detail. Siapa orangnya tersebut? Kalau sudah seperti ini, ar-rijalu qawwamuna, ini yang harus ditegaskan. Kalau istri sudah mulai masuk kepada ranah kehidupan yang bukan posisinya, seorang laki-laki harus tegas, saya suamimu. Nah ini yang sering terjadi, bahwa ketika siapa? Nah itulah menunjukkan keraguan-raguan karena dia takut. Takut apa? Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada seorang suami yang seperti ini? Yang kemudian ada kasus berikutnya adalah suami yang tertindas. Ya, ketika suami tidak mampu lagi memposisikan qawwamuna 'alan nisa, memimpin atau melindungi, pada saat itu jelas bahwa dia telah dikuasai. Suami yang dikuasai, tertutup. Apa yang tertutup? Tertutup menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang suami, tertutup. Oleh apa? Nah, kita bisa perhatikan kalau suami yang seperti ini, mana yang lebih? Mungkin awalnya dia lemah, datang seorang istri yang kemudian melihat suami ini lemah, maka dikuasai. Ya, mungkin tadi awalnya kuat, ya, tapi kemudian si istri itu mampu melemahkan, maka akan jadi lemah. Oleh karena itu, tetaplah pada aturan ya Allah, yaitu dia sebagai suami. Tetap, kalau dia bisa tetap menjadi seorang suami, berarti gak akan terjadi peristiwa yang seperti ini. Karena terakumulatifnya informasi negatif dari seorang istri, merendahkan, meremehkan, itu tidak. Sang istri kalau kita tanya, kamu meremehkan saya? Tidak. Yang jelas, yang ringan saja. Ketika seorang
suami lagi menyampaikan sesuatu kata, ngomongnya jangan gitu dong. Itu cuman kata-kata, ngomongnya jangan seperti itu. Jangan keras-keras. Kata-kata yang memang umum tapi membuat sang suami lama-lama, oh iya saya nggak boleh keras ya, nggak boleh keras ya. Ketika dia sudah mulai rendah, mulai dirinya lemah, di saat itulah seorang istri masuk untuk menguasainya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh karena istrinya soleha. Kalau orang istrinya beriman pada Allah, insya Allah ketika sang suaminya rendah seperti tadi diuraikan oleh Ustaz Husin, ya, ketika suaminya lagi lemah, sang istrilah yang memotivasi, yang membangkitkan dirinya. Bukan membandingkan, ya kamu kok lemah. Ini motivasi juga sih. Ya, kamu kok sekarang jadi lemah kayak gini, nggak seperti temenmu tuh loh. Banding-bandingkan ya. Motivasi menurutnya motivasi. Begitu, ya kok kamu sekarang lemah. Begitu kata-kata ya, itu saja seorang suami sudah merasa kata-kata ya. Nah, masa begitu? Lihat, itu membuat sesuatu kelemahan. Sedikit, kecil. Tapi kalau ini terus terakumulatif, apa yang terjadi pada seorang suami? Sedikit kecil, itulah tertindasnya seorang suami. Apalagi dikatakan begini, mandi dulu deh, baru pulang. Karena sekarang lagi musim COVID. baru pulang gini. Buka bajunya, mandi dulu. Karena disemprot sama disinfektan. Suruh mandi lagi. Jadi bagaimana perasaannya? Ketika dia pulang, kalau seorang suami yang kuat, istri yang baik, yang soleha, subhanallah, suamiku kembali, insya Allah membawa kesehatan. Dia bilang, membawa kesehatan. Ya, saya mau mandi dulu, nanti biar supaya virusnya hilang. Kan begitu. Bukan, mandi dulu. Ya, rendahnya. Tidak. Seorang suami harus tegas. Bukan berarti juga kita mandi dulu. Enggak mau mandi. Ngapain? Inilah yang menjadi konflik. Oke. Akumulatifnya, kata-kata yang sederhana tapi menyakitkan, itu yang akan mengkristal dalam kehidupan sang suami. Di saat itulah penuh prosesnya. Pikiran negatif. Pulang, keluar dari rumah, melihat perilaku yang negatif, nonton YouTube, perilaku negatif, tindakan-tindakan kasar, apalagi nonton film-film yang kasar seperti itu, maka energi agresifnya muncul. Energi agresifnya itu mulai meningkat. Apalagi ketika sang suami pernah punya pengalaman dipukul sama orang tuanya. Punya pengalaman dibully sama teman-temannya, dijorokin, dilakukan gitu. Nah, itu juga akan meningkatkan agresivitas sendiri. Nah, maka terjadilah yang disebutkan seperti tadi, memukul. Ketika dia memukul, energi agresifnya meningkat. Melihat kelemahan dari istrinya, energi agresivitasnya meningkat. Di situ dia akan terus gak peduli. Karena apa? Dari proses. Nah, ini yang terjadi pada seorang suami yang seperti ini. Bagaimana? Biar supaya itu tidak pernah terjadi. Bagaimana supaya semua itu tidak akan terjadi? Allah buatkan aturan agar supaya ini gak akan terjadi. Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka. Coba kita lihat. Dibuka. Lepaskan. Dari semua 4 ayat tersebut, 4 ayat. Ya,
Dua kata yang terbaik di situ, dibuka. Lepaskan. Allah membuka. Allah melepaskan. Apa yang dibuka? Apa yang terbuka? Pikiran dan perasaan kita. Kita harus membuka. Seperti cerita yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Husin tentang Umar bin Khattab. Dia membuka diri. Oh, istri saya sedang marah. Oh, istri saya lagi capek. Itu adalah merupakan proses membuka diri kita. Buka. Namun kita harus lepaskan juga. Ketika istri kita marah, bukan kita ambil. Bukan kita kesel. Bukan kita diamkan diri kita. Kita katakan tidak. Kita harus berani menolak. Karena kita mampu membuka dan kita mampu menolak, melepaskan. Yang sudah masuk di pendengaran kita, informasi negatif, kita harus mampu melepaskan. Menyingkirkan dari semua pikiran. Sehingga informasi negatif tersebut yang masuk ke dalam pikiran kita tidak lagi menjadi akumulatif, tidak lagi menjadi mengkristal. Lepaskan. Maka kalau kita mampu membuka dan melepaskannya, insya Allah kita akan lebih rileks, lebih tenang, lebih adem. Maka semua persoalan itu akan bisa kita lalui dengan innamal usri yusra. Itu tegasnya. Kenapa kita tidak melihat posisi itu? Nah, jadi seorang suamilah yang benar-benar melihat dengan keterbukaan pandangan pikirannya, membuka perasaannya. Ketika disinggung sama istrinya, dia harus mengatakan, oh, istriku sedang capek. Itulah keterbukaan. Ketika dia ngomel, dia marah, katakan tidak. Saya nggak seperti itu. Kamu tuh kok lemah banget? Tidak, saya tidak lemah. Saya seorang suami. Itu ketegasannya. Mau bicara baik atau tidak? Ya, njit dulu itu, diam. Ya, njit kita dulu. Ya, kalau istrinya sudah mulai, itu anak, diam, masuk. Kalau sekarang istri kita lagi ngobrol atau lagi nasihatin anak atau lagi ngobrol, istri datang, kesian anaknya. Kita nggak berdaya. Tapi lanjutnya, sini kamu, duduk. Jeli sini. Begitu dia duduk, si anak itu dikasih informasi, dijelaskan kebaikan. Istrinya datang, mau bilang, masuk. Diam. Inilah kehidupan. Tapi insya Allah kalau istri yang soleha, ketika sang suami sedang menyampaikan pesan, dia diam. Oh, kok kelihatannya suaminya nggak baik nih sama anaknya. Marah, kesel. Kamu udah dimarah-marahin. Istrinya diam memperhatikan. Selesai. Sang anak dipeluk, disampaikan informasi kebaikan. Sang suami disampaikan, insya Allah tadi kamu nggak marah. Karena kamu ayahnya. Kalau ini tercipta, yakin istri itu istri yang soleha. Yang didambakan, yang akan menciptakan sakinah mawaddah warahmah. Disitulah keluarga yang bahagia. Insya Allah. Jadi bagaimana kita harus mampu melepas alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka bidhal alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka. Bukan, lepaskan. Kenapa kita harus ngambilin semua? Kenapa kita harus ngambilin? Ya, sedikit lagi. Ya. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu suka ngambil hal-hal yang negatif masuk ke dalam pikiran kita? Informasi-informasi negatif dari WA, dari manapun dimasukkan ngambil. Karena kita punya pola negatif. Karena kita punya simpanan negatif. Dia selalu memikul negatif.
Ketika dia lagi jalan ada yang negatif diambil karena dia punya yang negatif. Bagaikan seorang yang memikul, ya, pikulan di belakangnya itu penuh dengan batu-batuan, dia suka nyari batu-batuan. Dia jalan ada batu diambil dimasukin lagi, di batu ambil dimasukin lagi. Bagaimana beban yang dia pikul? Ke tukang pulung. Kayak tukang pulung. Tiap hari dimasukin, tiap hari dimasukin. Lama-lama dia beban. Lihat, dia bungkuk terus. Tidak. Oh, saya sudah berat. Kemampuan saya di sini. Tidak, lepaskan. Turunkan dulu. Lepaskan dulu, baru bergerak lagi. Insya Allah. Ketika 4 ayat tersebut bisa kita lakukan pada diri kita, insya Allah sang suami tidak akan pernah terjadi mengkristal negativitas dari istrinya. Tapi dia harus lepaskan. Maka tidak akan terjadi pembunuhan, penganiayaan, tindakan-tindakan kasar dari sang suami pada istrinya maupun istrinya pada suaminya. Insya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, suksesnya seorang suami itu dengan peran besar istri yang ada di belakangnya. Tapi jangan salah, bukan cuma sukses ya. Ternyata kecemenan pun atau ketidaktegasan seorang suami pun itu ada peran istri di belakangnya. Apa yang kita dengar dari dua pakar kita di pagi ini benar-benar membuat kita perlu merenung sudah sejauh apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Dan Ustadz, karena masih ada waktu, boleh ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Sering kita dengar laki-laki atau suami membanding-bandingkan istrinya dengan wanita lain. Saya pulang dari rumah fulan, saya lihat rumahnya bersih, harum, masakannya luar biasa. Laki-laki tujuannya memanas-manaskan istri supaya apa? Supaya bisa mencontoh hal tersebut. Tapi si istri ketika dibanding-bandingkan, panas hatinya. Kenapa kamu nggak kawin sama perempuan tersebut aja? Artinya ucapan seperti ini bukan ucapan yang mendidik. Ada seorang laki-laki, dia makan makanan enak di rumah seseorang. Dia tanya bumbunya, dia pulang ke rumah. Dia bilang, saya ingin kau masak seperti ini. Saya yakin kau bisa berbuat lebih baik. Karena selama ini masakan kamu selalu saya rasakan lebih nikmat dibandingkan di luar. Yes. Itu dengan sendirinya si perempuan akan merasa apa? Akan merasa terpanggil. Jadi bukan dibandingkan. Atau kata apalagi kalau sampai, ya, saya lihat si istri fulan, coba lihat mukanya bersih, kemudian kulitnya lembut, badannya juga semampai, nggak seperti kamu seperti ini, badan semakin besar. Ya, itu kata-kata ini betul-betul bukan hanya menyakiti, tapi membunuh dan menghancurkan martabat istri. Tapi kalau suami mengatakan pada suaminya, saya ingin kita bisa hidup dalam keadaan sehat, baik, mari kita berolahraga bersama-sama untuk apa? Untuk menjaga diri kita lebih baik dengan puasa, dengan ibadah. Tapi jangan sekali-kali menyerang hal-hal yang sensitif. Si perempuan bakal bertanya, kamu gak suka lagi sama saya? Kalau suami mengatakan, ya kalau kamu seperti ini saya gak suka lagi. Itu merupakan apa? Merupakan ancaman yang membuat akhirnya hatinya akan selalu dihanyut kegelisahan. Jadi jangan hal-hal seperti ini kita ucapkan, tapi ajak dia untuk apa? Untuk menjaga kesehatannya bersama-sama tanpa membandingkan dengan wanita lain. Begitu juga seorang wanita jangan pernah membanding-bandingkan laki-laki lain dengan suaminya. Si fulan betul-betul pekerja keras, yang baik, berusaha, coba lihat hasilnya itu. Apa hasil kamu selama ini? Saya hidup bersama kamu selama ini berpindah dari kontrakan ke kontrakan. Bahkan hari demi hari kontrakannya lebih buruk lagi. Apa masa depan saya kalau seperti ini? Itu betul-betul luar biasa. Setiap orang dicoba dengan ujian yang berbeda-beda. Terkadang dicoba dengan kesempitan, terkadang dia tidak memiliki apa? Tempat tinggal pertama kali menikah, terkadang pendapatannya masih kecil. Seharusnya istri memberikan semangat buat suami. Bandingkan dulu si fulan juga tidak punya apa-apa. Sekarang maju, sukses. Karena dia kerja keras dan dekat sama Allah Ta'ala. Jadi kamu gak usah berkecil hati. Kita mulai hidup bersama-sama, maka kita tanggung, kita jalani bersama-sama. Saya berdoa, saya juga memberikan dorongan buat kamu, saya bersabar,
Kamu berjuang, jangan pernah kamu melihat kondisi kita yang lemah, lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Seperti firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Laki-laki yang disikapi oleh istri dengan sabar menerima. Tadi tinggal di rumah yang besar mewah, pindah bersama suami di rumah kecil. Saya dulu tinggal di pinggir kali. Istri saya tinggal di rumah bersama keluarganya, membantu banyak, yang berkumpul banyak, tidak merasakan beban. Begitu saya pindah ke pinggir kali, kecil. Rumah betul-betul amat sempit dengan pendapatan yang tidak berarti. Terkadang 10 hari pendapatan kita habis. Tapi dia nggak mengeluh. Nggak mengeluhkan masalah ini, nggak mengeluhkan itu. Dia siap menerima. Kemudian pada saat dia mengurus anak, mau nggak mau kita harus bantu dia kan. Pada saat berbelanja, saya juga yang pergi berbelanja. Dengan cara seperti ini meringankan beban dia pelan-pelan, berpindah dari kontrakan ke kontrakan sampai memiliki rumah. Alhamdulillah saya tidak pernah dengar mulutnya mengeluhkan sesuatu yang bersifat materi atau keadaan dia menikah dengan kita. Tidak pernah sama sekali terdengar. Kalau seandainya dia cemburu, ya, cemburu wajar. Kalau dia cemburu, dalam hal lain dia bersabar, tapi dia cemburu, jangan kita pandang sebagai hal yang negatif. Ini merupakan kecintaan di hati dia. Yang ingin apa? Ingin menjaga kita, tidak ingin membuat suaminya apa? Lepas dari tangannya. Di dalam hal ini seharusnya seorang laki-laki betul-betul bisa apa? Bisa menerima, memaklumi. Oleh karena itu, wanita yang baik, yang soleh itu, yang kalau suaminya melihat, hatinya bergembira. Dalam keadaan bersedih, dia menjumpai istrinya memberikan hiburan dan semangat. Di saat dia pergi mendoakan, di saat diperintahkan, juga mentaati. Begitu juga seorang wanita, ya, juga bergembira, bahagia di saat dia menjumpai suaminya yang sedang bersedih, langsung hilang kesedihannya. Penuh harap, penuh gembira. Di saat suaminya pergi, dia rindu suaminya kembali. Di saat suami di rumah, dia merasakan itu merupakan apa? Merupakan kebahagiaan dia yang terbesar. Dia menerima apa yang diberikan suaminya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di saat suaminya mendidik anaknya, bukan istri justru mengcounter. Istri bilang, tuh lihat, ayah kamu menginginkan kebaikan buat kamu. Kamu harus betul-betul bisa menerima. Kita, ayah ibu, tidak ada yang membenci anaknya. Jadi istri mendorong. Jangan ayah yang memberikan peringatan, istri membela anak di belakang. Bahkan terkadang ayah melarang untuk keluar, si ibu mengatakan, kamu keluar nanti kalau ayah kamu pergi. Si ayah bertanya, di mana si fulan sedang tidur? Padahal si perempuan masih di luar. Anak-anaknya, karena dia takut suaminya marah sama anaknya, dilindungi. Akhirnya anak-anaknya terjerumus dalam perbuatan nista karena ulah perbuatan ibu. Jadi keputusan suami, ya, hendaknya apa? Didukung oleh istri. Kalau suaminya salah, jangan dikonter depan anak. Tapi bicara musyawarah bersama suaminya. Terangkan bahwa ini mungkin khawatir akan menimbulkan efek negatif. Biar nanti suami yang menarik keputusannya. Yang menarik sikap dan ucapannya. Supaya jangan nanti anak melakukan peta kompli antara bapak dan ibunya. Paling sering anak melakukan peta kompli. Ntar ibu diadu dengan bapaknya, bapak diadu dengan ibunya. Apalagi berita-berita yang dimasukkan kan. Jadi si anak ingin cari jalan keluar. Wa yuridu an yattakhidhu baina dzalika sabila. Dia ciptakan konflik antara ayah ibunya. Kadang-kadang dia gini, "Mah, tahu nggak tadi ayah ngomong apa?" Bayangkan coba. Sebaliknya juga, "Pak, tahu nggak tadi ibu ngomong apa?" Akhirnya si bapak ibu berkelahi gara-gara ulah anaknya. Karena si anak ingin bebas. Akhirnya apa? Si bapak jadikan anak sebagai mata-mata, ibu juga jadikan anak sebagai mata-mata. Si anak mencari keuntungan. Ini kira-kira terjadi nggak? Terjadi depan mata kita. Terjadi. Bahkan ada ibu yang ngadu domba di antara anaknya. Mengadu domba di antara anaknya untuk mendekatkan hati mereka semua. Tapi dengan mengorbankan anak-anaknya. Jadi yang terbaik buat kita, seperti yang Allah mengatakan, wa qulu linnasi husna, berkata baiklah pada manusia. Dalam melakukan perbaikan juga dengan cara yang baik. Seperti Ustaz Abu Bakar mengatakan, kalau ada teh pekat, ditambahkan lagi teh semakin pekat. Kalau ada yang buruk, ditambahkan kata-kata buruk, bukan akan membuat yang buruk menjadi baik, malah akan bertambah buruk. Tapi tambahkan air putih. Yang tadinya pekat mulai apa? Mulai. Nah, kebaikanlah, kebenaran yang bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Dan jangan kita menganggap bahwa sekaligus yang baik itu bisa mengubah yang buruk. Butuh waktu. Dia tumbuh juga dengan perjalanan waktu, untuk memperbaiki juga membutuhkan waktu. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kebahagiaan kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan 1 menit mungkin bisa digunakan Pak Abu Bakar untuk closing statement yang nendang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar adalah satu proses untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kebahagiaan, ketenangan, itu prosesnya dari proses belajar. Maka keluarga yang mempunyai konflik ataupun tidak mempunyai konflik, mulai dengan 5 menit bersama untuk belajar. 5 menit. 5 menit duduk, tidak membahas yang lainnya, tapi membahas apa yang menjadikan kebahagiaan kita. Misalnya, belajar berkata dengan baik, belajar meletakkan teh. Seorang istri misalnya kan, coba kamu tehnya gitu. Nah, itu bagus misalnya. Prosesnya belajar 5 menit. Cukup 5 menit di dalam proses bersama belajar, berpikir kebaikan. Belajar untuk melihat sesuatu yang baik di dalam rumah tangga. Bukan mencari masalah, bukan menyelesaikan solusi. Tadi itu gini loh, tadi anak kita nggak perlu dibahas. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kebaikan apa yang bisa dilakukan? 5 menit. Cukup 5 menit setiap hari ketika kita bersama terus meningkatkan, disitulah keterikatan, disitulah ada sakinah, disitu ada mawadah. Salah satu mawadah ketika belajar, coba gimana cara megang cangkir. Nih cara megang cangkir, kemudian tersentuh. Oke, itu mawadah. Di sanalah rahmat yang muncul. 5 menit. Tidak perlu banyak-banyak. Cukup 5 menit, tapi setiap hari konsistenkan. Maka pembelajaran itu akan terus meningkat. Disitulah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Insya Allah. Terima kasih. Subhanallah, berme time selama 5 menit tanpa membahas apapun, hanya untuk mendekatkan, karena kan jiwa kita terbelah ya antara suami istri. Insya Allah, Mas Krisna, sayang sekali waktu kita sudah sangat terbatas. Yang jelas, luka karena sayatan bisa disembuhkan, tetapi luka karena ucapan biasanya terpatri seumur-umur. Jadi seorang suami harus pandai-pandai Mbak Niri ya, tegas tapi tidak kaku. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Muhammad Krisna, Andi Saputra, kemudian Anis Mualim, Fahri, kemudian juga Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.